Jadi dibawa kartu pengintas ini dari Mempawah. Jadi awalnya dari Brunei, bro? Dari Brunei, keliling dunia. Oh, pas kena bagian kita Dari Brunei ke Mempawah dulu. Mempawah Sekarang nih, dulu. kemarin Kemarin. Mempawah. Ini perjalanan dari Mempawah ke Pontianak. Rasau ya. Ke Rasau. Pondok Kalau yang tahun lalu tuh kalau tidak salah dari Tinggi ada ke Solo, Ada. ada dibawa ke Jakarta sampai Betul. Kopik. Kopik. Oh, Ya, oh. tadi gitu. Ada. Tahun lalu. Tahun lalu. Oh, Maaf waktu di sana. malah masuk kubu ya, bukan ke kota ya. Iya, kubu. Iya, Mempawah, kubu. dia kan masalahnya kan Mempawah. Saya koperasi langsung ke kubu. Oh iya, Ding. Masuk ya. Karena dari Pak Usman Ali-nya. Beliau mengarahkan ke sini aja katanya, dan itu pun persetujuan beberapa kiai-kiai yang diundang dia lah. Oh, kan keren-keren kan? Ulama-ulama kita sini tahun-tahun. Bagus. Kan bisa kan? Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan untuk Habib Iskandar di Masjid Askop Indonesia. Allah marhaban 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 ya nur al-aini marhaban 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 jazal husaini Allah marhaban marhaban Muhammad yang alhamdulillah masya Allah tabarakallah, sebenarnya juga ini bukan gawainya Askof, ini gawainya ayahanda kita semua, yakni ayahanda Usman Ali yang alhamdulillah 2 hari yang lalu beliau mengajak berdiskusi bersama beberapa habaib dan pimpinan pondok yang alhamdulillah
penuh keberkahan Allah izinkan bisa diamanahkan acara pameran artefak di Pontianak ini Raya dilaksanakan di Masjid Asqaf. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan di Masjid Asqaf ini juga 9 hektar ini merupakan wakaf dari ayahanda kita, Ayahanda Rusman Ali. Kita doakan beliau sehat selalu, panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga beliau sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan beliau soleh solehah, hafiz hafizah, dan setiap anak-anak santri di sini, masyarakat yang ada di sekitar sini senantiasa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menegakkan sholat, beribadah, mengalir amal jariah untuk beliau dan keluarga beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit yang saya ceritakan asal-muasal barang yang ada di hadapan kita ini. Jadi barang-barang artefak peninggalan Rasulullah SAW ini tiba di Indonesia pada akhir tahun 2021. Itu diterima dan diresmikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tema Jelajah Nusantara. Jadi diamanahkan benda-benda ini bisa keliling Indonesia untuk disiarkan agar apa, tidak lain tidak bukan agar benda-benda ini menjadi wasilah kita lebih beriman kepada Allah dan lebih mencintai Rasulullah SAW. Benda-benda ini milik daripada galeri museum artefak Rasulullah SAW yang ada di Malaysia, milik daripada Profesor Dr. Haji Abdul Manan bin Embong. Beliau adalah seorang arkeolog muslim yang telah diakui oleh dunia dan juga salah satu penasihat di Kerajaan Brunei Darussalam yang memiliki visi dan misi ingin berjumpa dengan Rasulullah. Beliau didanai oleh Sultan Hasanah Bolkiah untuk mencari peninggalan-peninggalan Rasulullah lainnya. Kurang lebih waktu yang beliau gunakan selama 30 tahun mencari peninggalan-peninggalan Rasulullah. Yang di hadapan kita saat ini adalah beberapa dari hasil penemuan beliau yang diduga dan diyakini adalah benda-benda yang pernah digunakan dan bersentuhan langsung dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena benda-benda ini sudah melalui uji lab, uji sanad, sehingga mendapatkan sertifikat dan juga asuransi. Di antara yang ada di hadapan kita saat ini adalah ada rambut Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, meskipun rambut ini telah terpisah dari jasad beliau, rambut ini akan tetap tumbuh. Yang kedua, ada imamah Rasulullah SAW. Imamah yang diyakini adalah imamah yang beliau gunakan dalam keseharian hidupnya. Pada imamah ini terdapat aroma dan wangi yang diyakini para alim ulama ini adalah aroma dari keringat beliau yang tertempel pada imamah tersebut ketika beliau gunakan. Insya Allah nanti kita semua akan bertabaruk langsung mencium aroma tersebut untuk menyampaikan salam cinta kita dan rindu kita pada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ada tapak kaki Rasulullah SAW yang didapat di Taif. Sebagaimana kita ketahui dalam riwayat dikatakan Rasulullah ketika berada di Taif mendapatkan perlakuan yang amat sangat kurang baik. Beliau ditakoli, beliau diludahi, bahkan sampai beliau dilempari kotoran. Kaki beliau berdarah. Pada saat itu batuan yang ada di sekitar beliau tidak ingin menambah rasa sakit pada kaki beliau. Dijelaskan dalam kitab Mawahib ala Dunia karangan Imam Al-Ghazali bahwasanya media yang Rasulullah pijat pada saat itu melunak dengan sendirinya karena tidak ingin menambah rasa sakit pada kaki beliau. Bahkan malaikat yang dikenal tidak memiliki hawa nafsu. Hawa mendidik ya Rasulullah, jika engkau perintahkan aku kembalikan gunung ini untuk membinasakan penduduk Taif. Tapi apa yang beliau katakan? Jangan. Bila mereka seperti ini kata mereka tidak tahu. Mereka seperti ini kata mereka belum paham. Lalu apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Aku ingin berdoa kepada Allah. Doa yang membuat para malaikat iba dan menangis. Dia angkat kedua tangannya memohon kepada Allah. Ya Rasulullah,
Ini semua kesalahan hamba-Mu ya Allah. Ini semua ketidakmampuan hamba ini ya Rasul. Namun mohon ya Allah, ampuni penduduk Taif. Hazal Rasulullah dengan akhlaknya yang mulia, meskipun telah disakiti, telah dizalimi, beliau memohon ampun kepada Allah untuk penduduk Taif. Beliau memohon ampun kepada penduduk Taif. Beliau meminta semoga penduduk Taif mendapatkan hidayah. Kalau memang tidak saat ini ya Rabb, semoga penduduk Taif daripada keturunannya bisa beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan bukti saat ini banyak ulama-ulama besar yang lahir dari kota Taif tersebut. Yang kemudian di hadapan kita yang terakhir ada terompah Rasulullah. Ini salah satu terompah milik Rasulullah yang dihadiahi oleh Raja Syria. Terompah ini terbuat daripada kulit unta. Sahabat Anas bin Malik menjelaskan bahwasanya terompah Rasulullah memiliki dua pelana yang diantaranya di antara kedua pelana itu ada pemisah antara dua jari. Terompah ini sudah mengalami pengawetan sehingga ada penyusutan dari ukuran aslinya. Insya Allah semoga dengan kehadirannya, kehadiran benar-benar artefak tempat ini menjadi wasilah keberkahan dan menjadi memudahkan pembangunan masjid ini, pondok pesantren ini, dan kita yang hadir di sini. Unzur ilaina ya Rasulullah. Semoga ini bukti tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Kelak nanti tidak lain ditemukan kita diperkumpulkan bersama dan mendapatkan syafaatul uzma. Alhamdulillah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak satupun pengasuh pesantren yang kami datangi di Madura saat itu, kecuali kalau tidak suaminya, istrinya didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa barang-barang kami akan datang ke sini. Dan kami yakin dan insya Allah barang ini, artefak ini datang ke tempat ini, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan insya Allah tempat ini, kiainya, istrinya atau salah satu keluarganya atau santrinya telah terlebih dahulu didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang terjadi banyak perdebatan. Ada yang mengatakan antara asli dan tidak asli. Perdebatan yang begitu panjang dan alot saat kami mendatangkan pertama kali di Pulau Madura. Rambut, terjadi juga perdebatan. Sampai-sampai rambut itu terjadi perdebatan di Malaysia. Ada seorang datuk yang tidak percaya bahwa rambut ini adalah asli dari rambut Rasulullah. Beliau meminta dilep ulang. Kami sediakan lab tersendiri di negara tersendiri oleh datuk tersebut. Lalu kemudian diambil 3 rambut. Yang pertama rambut orang yang tidak percaya terhadap rambut Nabi tersebut. Yang kedua adalah orang yang menghadirkan artefak tersebut, dibawa ke negara tersebut untuk dilep. Apa yang terjadi? Kedua rambut yang dilep itu tersebut terisi kandungan-kandungan karbohidrat, zat besi dan lain-lain seperti halnya manusia biasa. Akan tetapi rambut Rasulullah, kandungan tersebut tidak ada, yang ada hanya nur cahaya saja. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga dapat dibuktikan apabila itu adalah benar-benar rambut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Silahkan ada lampu, silahkan ada senter, sentolok, di bawahnya ada kertas putih, taruh di atasnya, maka rambut Nabi tersebut tidak akan ada bayang-bayang. Tidak ada bayang-bayang seperti sebagaimana baginda Nabi ketika berada di bawah terik matahari, beliau tidak ada bayang-bayang di sekitarnya. Begitu juga rambut yang kami bawa, rambut baginda dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang terjadi kepada kami. Yang kedua adalah imamah. Imamah terjadi juga perdebatan. Yang kami bawa ke sini ini adalah yang telah terjadi terhadap kami. Di saat kami mendatangkan
semua orang mengatakan ini bukan imamah Nabi. Kalau memang ini adalah imamah Nabi, coba datangkan seorang ulama besar yang terkenal warak saat itu. Apabila ulama itu bisa datang mencium imamah ini, berarti imamah ini adalah imamah asli. Maka kami atas nama panitia saat itu mengundang kiai tersebut untuk mendatangi imamah Nabi dan mencium imamah Nabi. Ternyata apa jawab beliau? Saya tidak bisa menghadiri karena saya sibuk dengan. Keesokan harinya saya datang lagi untuk meminta untuk mencium. Beliau menjawab lagi, kami tidak bisa hadir karena banyak tamu yang datang. Keesokan harinya kami hadir lagi untuk mengundang beliau untuk menghadiri mencium. Namun beliau berkata, kami tidak bisa hadir karena kami sibuk untuk mengurus kita. Sudah punya harapan kami untuk mendatangkan beliau untuk datang mencium imamah Nabi. Akan tetapi pada keesokan harinya di pagi hari, adik beliau menelpon pada kami, Kiai, kakak saya mau menghadiri imamah tersebut, tapi dengan catatan bisa mencium imam. Kata kami berkata, kok bisa Kiai? Kemarin kami 3 kali datang mengundang tidak mau. Kenapa sekarang kok bisa menghadiri? Beliau menjawab, Sohibul imamah kemarin malam datang ke beliau, disuruh untuk mencium imamah tersebut. Itu yang terjadi sebenarnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian beliau datang dan mencium imamah tersebut karena Rasulullah datang ke beliau untuk supaya menghadiri mendatangi mencium imamah tersebut. Yang ketiga adalah bekas telapak kaki Nabi. Terjadi juga terhadap kami. Ada teman kami, seorang kiai di pondok pesantren yang tidak kami sebut namanya. Beliau meminta istrinya untuk menyentuh bekas telapak kaki tersebut karena tidak diperbolehkan, takut rusak. Namun kami berusaha dari panitia, dikarenakan beliau sangat menginginkan. Di saat itu beliau membawa beribu-ribu santri saat itu, kami memperbolehkan satu nyai tersebut untuk menyentuh. Setelah disentuh dengan tangan beliau, kemudian tangan beliau dibasuh dengan air, dan air tersebut ditaruh di dalam botol, dan botol tersebut ditaruh di dalam kamar beliau, kamar rumahnya, sampai detik ini, sampai hari ini, kata beliau, suaminya yang bilang ke kami, kamar tersebut berbau sangat harum dan tidak kami temukan parfum yang ada di tubuh si kami. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir yang kami bawa adalah Nabi tadi, terompah dari ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga kejadian ada seorang di medsos santri mengatakan ini bukan Nabi dan seterusnya beliau mencaci mencela. Kemudian pada malam hari anak tersebut yang mencaci bermimpi dihantam oleh alita, disambar petir. Pada malam itu disambar petir, kemudian tertidur. Di malam kedua disambar petir lagi, di malam ketiga tidur disambar petir lagi. Kemudian orang tersebut sadar, kenapa saya selalu bermimpi tersebut? Mungkin karena saya terus mencela Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Kemudian beliau sadar, kemudian beliau bertobat, memperbanyak baca selawat kepada Nabi. Kemudian di malam keempat dia bermimpi lagi, disambar oleh petir dan halilintar, namun ada naklun Nabi, ada perompak Nabi yang menghalangi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 4 benda ini anak kaya akal religius seperti itu. Maka dari itu, untuk pertama kali datang ke Kalimantan ini, kami bawa 4 orang ini. Semoga kita semua dengan melihat kepada artefak Rasulullah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sehingga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan Tuan Guru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk menjadikan daripada minyak wangi. Karena rihun Nabi atyab minal misk. Karena aku selama ini lakukan seperti itu telah membuktikan testimoninya apa? Ternyata keringat Nabi SAW tersebut lebih harum daripada minyak kasturi. Sehingga Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengukirkan dalam pasal yang terakhir mengatakan wa idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Nabi itu jika lewat di sebuah tempat, sebuah jalan, maka orang-orang yang setelahnya berjalan ketahuan mencium aroma Nabi dan mengatakan ini pasti Nabi lewat di sini. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina. Sampai seperti itu. Nah, itulah. Nah, kemudian yang terakhir, kita hari ini diberikan kesempatan untuk jaga kita punya adab. Yang nomor wudu. Ya, hadirkan kita punya hati. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ketika rumah beliau menjadi pilihan Allah, menjadi tempat yang merupakan tempat singgahan Nabi ketika hijrah, beliau hidangkan semua makanan. Hadisnya itu Abu Ayyub Al-Ansari selama Nabi itu tidak menyentuh makanan yang tidak disentuh Rasulullah. Jadi setiap makanan yang sentuh Rasulullah diambil. Kenapa? Mencari keberkahan. Hari ini subhanallah, insyaallah depan kita ada rambut yang pernah menyatu dalam tubuh Rasulullah SAW. Itu juga bekas telapak kaki Nabi Muhammad, sendal Nabi Muhammad, bahkan imam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah pada hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan yang berada di surga. Liman, untuk siapakah semua itu? Yusalli, orang yang bersalawat, wa yusallim, orang yang mengaturkan salam, wa yubarik alaih, dan orang yang mengharapkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi يوم النشور الله يا
di sisi sebelah sana. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Insyaallah nanti pengunjung yang lain, insyaallah semuanya akan dapat pada waktu masing-masing. Insyaallah semuanya akan dapat waktu masing-masing. Walaupun nanti diperbolehkan melakukan sesi foto atau pengambilan gambar atau melihat foto dan bisa selfie. Kepada pengurus dari Pondok Asrof, silakan.
divisi wakil pengasuh staf pengasuhan untuk masuk dalam antrian. Ya, Bapak Maria, Bapak Askom, ada ketua divisi. Dan dari Askom dulu ya, dari Askom. Ya, Askom ya, ada. Ada wakil pengasuh ketua divisi, silakan saudara Anda.
wabarakatuh.